Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing lagi yang mengulas tentang beberapa keliruan umum dalam trading. Nah, mungkin ini salah satu Anda terjebak dalam kondisi seperti ini ya. Meskipun di setiap trader memiliki gaya trading yang berbeda dalam trading forex, ada kecenderungan ya ini melakukan kesalahan yang sama. Jadi mungkin Anda bisa mengenali agar tentunya Anda bisa menghindari ya sebelum Anda melakukan trading di market tentunya. Nah, sebelum saya ulas, sahabat trader tentunya selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin berdiskusi secara private mungkin ya, menanyakan grup WA juga live trade saya, silahkan add WA saya di description ya, saya taruh di sana. Nah, setiap trader ini mempunyai tentunya ciri dan sifat bawaan pribadi yang tentunya berbeda-beda. Tetapi dalam trading forex ini ya, mereka sering membuat kekeliruan ya yang pada umumnya ini sama. Nah, pada suatu sisi memang tergantung pada karakter pribadi masing-masing trader ya dalam menerapkan rencana trading yang disiplin. Tetapi di sisi lain, sahabat, kita akan melihat apa saja kekeliruan yang umumnya ya ini dilakukan oleh trader-trader baik itu pemula ya, sehingga kita bisa menghindarinya tentunya nanti dengan tidak melakukan kekeliruan yang umum yang akan saya coba ulas pada kesempatan pagi kali ini ya. Jadi kita telah mengambil langkah yang benar dalam trading ya. Namun kekeliruan tersebut ini adalah bisa umum ya. Dan yang pertama ini yang perlu Anda lihat adalah selalu melawan arah tren. Nah, apakah Anda selalu melawan arah tren? Jadi ketika masuk kita masuk ya ke pasar, biasanya seperti itu dengan asumsi bahwa tren saat ini misalkan ya ini sudah mencapai puncak ataupun di lembah dan segera akan berbalik arah setelah kita tentunya membuka posisi lengkap ya dengan level stop loss-nya. Mungkin ya ternyata tren berlanjut dan menyentuh stop loss hingga kita mengalami kerugian. Kadang-kadang hal ini terjadi karena kita sangat optimis dengan perasaan kita tentunya tentang arah tersebut. Nah, pergerakan harga ya, harga pasar ini ya, ini tanpa kita sadari dalam pikiran bawah sadar kita, itu memang ada sifat alami untuk melakukan perlawanan. Ya, ini sifat alami sebenarnya. Sifat melawan inilah yang kemudian bercampur dengan rasa optimis yang besar, sehingga menimbulkan rasa percaya diri yang berlebihan atau overconfident. Nah, minus atau plus, tapi tentunya dalam hal ini masih open ya, ini sangat berbahaya dan cenderung bersifat gambling. Ini biasanya terjadi ketika kita sedang panik karena merasa telah salah membuka suatu posisi ya, sehingga timbul rasa kesal ya. Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa kita memang salah atau loss atau rugi dan akan kehilangan sejumlah dana. Ya, kita membuka posisi buy misalkan, tetapi kemudian arah pergerakan harga ini berbalik dan kita sedang dalam posisi minus atau loss. Karena panik atau kesal, kita membuka lagi posisi buy dengan ukuran lot yang
sama atau mungkin jauh lebih besar karena equity kita masih cukup banyak. Dengan harapan ketika kemudian harga berbalik, kita akan bisa menutup kerugian posisi ya yang sebelumnya atau bahkan bisa malah profit. Ya. Jika setelah itu kita buka posisi buy lagi, sementara pergerakan harga terus turun, maka bisa jadi kita akan loss banyak atau lebih banyak. Atau bahkan mengalami margin call. Nah, mungkin pada posisi tertentu kita bisa profit ya, misal saat terjadi pembalikan arah tren, misalkan seperti itu. Tetapi ini jelas bukan cara trading yang benar tentunya. Antara ego yang tidak mau kalah dan ketakutan mengalami loss bercampur ya. Ini hingga menimbulkan panik. Untuk menghindari hal ini kita mesti bisa tentunya melihat pasar dengan objektif, lebih objektif. Serta bisa mengendalikan emosi kita dengan secara maksimal. Nah, ketika Anda masih ada trade ya sebagai pemula atau saat ini masih merasa sebagai trader pemula, mungkin pernah mengalami ya namanya kecanduan trading atau ingin selalu masuk pasar, baik setelah mengalami profit ataupun setelah menderita loss, atau rasa ingin balas dendam. Nah, kecanduan trading ini akibat emosi trader ini yang berlebihan adalah kekeliruan, namun ini secara umum ya, ini kebanyakan menghinggapi trader pemula. Namun ini secara umum boleh dibilang menjadi kesalahan umum yang tentunya sering dilakukan para trader-trader forex ya, di samping level stop loss dan take profit yang tidak objektif ya, ini sangat mempengaruhi. Kemudian kecanduan trading dan emosional. Banyak ya trader yang secara alami ini cenderung untuk kecanduan trading atau lebih tepat tidak sanggup melepaskan diri ya meski sejenak dari pasar ya, seperti sebagai orang yang tidak bisa lepas dari nonton TV. Nah, main HP atau main game misalkan seperti itu ya, game online. Jadi trading forex ini sering kali dianggap sebagai kebiasaan yang bisa memberi kepuasan emosi. Ini adalah kesalahan yang tentunya serius. Jadi platform trading bukanlah game secara online ya, yang sifatnya menghibur, tetapi ini adalah sebuah sarana bisnis ya. Jadi trader pemula biasanya cenderung kecanduan trading akibat emosi yang tentunya berlebihan dan tanpa memperdulikan kondisi pergerakan harga pasar. Nah, karena tidak bisa melepaskan diri dari pasar, mereka tidak bisa berhenti dan selalu ingin masuk di pasar. Nah, ini kesalahan-kesalahan umum ya. Mereka melakukan itu hanya karena tentu ingin melakukannya tanpa didasari analisa dan alasan yang kuat. Nah, cara trading seperti itu tidak efektif dan tentunya mahal. Jika kita trading lebih jarang, maka risiko kita kan juga lebih kecil ya. Dan seharusnya kita masuk pasar jika kondisinya tentunya memang telah sesuai dengan strategi trading yang kita sepakati atau trading plan yang tentunya kita punyai ya. Jadi sepanjang tidak jelas ya, tidak menguntungkan setelah membandingkan jumlah posisi yang telah dibuka ya, presentasi antara profit dan loss serta risk and reward ratio per trade ya, ini Anda juga harus jauh lebih berhati-hati, harus bisa memperkirakan antara rugi dan loss ini harus lebih bagus. Cara trading yang realistis minimal adalah menentukan risk and reward ratio ini minimal ya 1:1, atau
besarnya stop loss sama dengan target profit. Ini minimal, namun saya tidak menyarankan yang minimal. Jadi paling tidak 1:2 atau 1:3 itu idealnya seperti itu. Nah, sementara yang lazim dan menghasilkan profit konsisten jangka panjang adalah dengan risk and reward ratio ini 1:1,5, 1:2 seperti itu, atau bahkan bisa 1:3. Nah, cara menentukan level risk and reward atau besarnya target profit biasanya ini juga berdasarkan level support ya, biasanya ya, support atau resisten di sana. Tetapi ada cara juga untuk memperbesar risk and reward ratio dengan tetap mempertahankan dalam hal ini probabilitas profit, yaitu dengan melihat pergerakan harga pada time frame yang lebih rendah, seperti itu. Semakin kuat level support dan resisten, maka stop loss atau target profit yang kita tentukan juga di sini semakin kuat atau valid. Nah, itu sekilas kesalahan-kesalahan umum ya. Semoga Anda bisa mungkin mengambil tindakan bila Anda juga terjebak dalam kasus-kasus seperti ini, dan segeralah mencoba untuk mengevaluasi tentang kinerja trading kita. Baiklah sahabat trader, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini ya. Bagi sahabat trader yang belum subscribe tentunya silahkan subscribe, jangan lupa tekan lonceng ya agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.